Puji Tuhan ya, semuanya sehat. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah di pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dan Yesus boleh amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita agar kita selalu bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saya Kakak rindu kita bangkit semua, kita bersama-sama menaikkan pujian sukacita, ku menang bersama Yesus Tuhan. Dalam Tuhan, kini saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita, tapi sebelumnya kita naikkan pujian kita. Jadikan aku terangmu Tuhan. Sekolah
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah. Kini saatnya Tuhan kami mau menerima, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semuanya, agar firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bapak percaya bahwa kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam hati anak-anak dan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Saatnya hati, pikiran, dan iman anak-anak disegarkan, dikuatkan, diteguhkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk menyuburkan hati dan menaburi hati kita dengan firman-Nya. Dan Tuhan menolong hamba-Nya yang tidak layak ini. Diperbolehkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa si jahat dipatahkan dan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus dan kuasa kebangkitannya. Mari anak-anak, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari masuk, anak-anak juga ikut memuji Tuhan di rumah masing-masing. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, tetap tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Tenangkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami. Roh Kudus yang membantu kami supaya kebenaran firman Tuhan nyata di dalam hati kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan kami, kuduskan kami dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Anak-anak, apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Mari duduk yang baik. Jangan berbicara sendiri. Buka telinga dan baik, serta pusatkan perhatian pada gambar-gambar di layar ini. Terlihat gambar seorang yang terikat dan tergantung pada kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dikenakan mahkota duri, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah karena terkena cambuk berduri, teraniaya dan lambungnya tertikam oleh tusukan tombak. Apakah anak-anak tahu tentang hukuman salib? Pada zaman itu, jikalau ada seseorang yang sangat-sangat jahat dan kesalahannya sangat besar, serta tidak terampuni lagi, maka hukuman yang setimpal bagi orang tersebut adalah hukuman mati dengan disalibkan. Apakah anak-anak tahu siapa nama orang yang tergantung di kayu salib ini? Benar, namanya Yesus.
Apakah Yesus berbuat kesalahan? Apakah Yesus berbuat kejahatan? Apakah Yesus pernah berbuat dosa? Yesus tidak pernah berbuat kesalahan apapun. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan Yesus tidak berdosa. Seluruh kehidupan Yesus adalah melakukan kebenaran dan taat kepada Bapa-Nya di surga. Lalu mengapa Yesus mau menderita, dianiaya dan disalibkan? Setiap orang yang tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Setiap orang telah berbuat jahat dan tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, telah jatuh dalam kuasa dosa. Setiap orang layak mendapatkan hukuman maut dan kematian kekal. Sejujurnya yang harus menanggung hukuman dan kematian kekal adalah manusia, kita semua. Tetapi hukuman kekal itu ditanggungkan dan dikenakan kepada Yesus, supaya manusia diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal melalui kematian Yesus di kayu salib. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka akan memperoleh kehidupan kekal. Hal ini berlaku untuk setiap orang, juga termasuk untuk anak-anak. Kasih Allah yang besar melalui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan penebus dosa manusia. Lihatlah gambar ini, gambar kuburan dengan batu yang besar sebagai penutupnya. Pada hari Jumat, waktu di mana Yesus disalibkan, kemudian Yesus mati dan dimasukkan ke dalam kubur ini. Para murid dan pengikut Yesus mengalami kesulitan yang sangat besar. Hati mereka ketakutan, kebingungan, kegetaran, putus asa, dan terjadi kemunduran, kemerosotan yang besar dalam kepercayaan mereka, dan juga terjadi keraguan dalam hati mereka. Lihat gambar berikutnya, ada gambar Yesus yang sudah bangkit. Ada gambar prajurit-prajurit yang sangat ketakutan seperti orang mati. Dan juga ada gambar seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit dan terjadi gempa bumi yang hebat. Dan batu besar yang menutupi kubur itu terguling. Yesus Kristus bangkit dari kematiannya. Kuasa kubur dan maut tidak dapat menahannya. Karena Yesuslah Tuhan yang hidup berkuasa atas surga dan bumi. Lihatlah gambar Yesus dengan para muridnya. Terlihat 11 murid sedang makan di dalam satu ruangan. Yesus Kristus hadir dan menampakkan dirinya kepada mereka. Setelah kebangkitannya, selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Lihatlah gambar Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, penampakan Yesus kepada para muridnya, penampakan Yesus kepada Thomas, penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias, penampakan Yesus kepada muridnya dalam perjalanan menuju Emmaus, dan masih banyak lagi penampakan lain. Sekali lagi membuktikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan hidup dan tidak meninggalkan murid-muridnya.
pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus sedang berjalan dan mengajak murid-muridnya menuju suatu daerah yang bernama Galilea, menuju Bukit Zaitun. Gambar Yesus yang sedang berbicara dengan murid-muridnya. Sebelum kenaikan Yesus ke surga, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus memberikan janji kepada para murid-Nya dan juga akan memberikan Roh Kudus untuk menolong para murid. Yesus mengangkat kedua tangannya. Sebelum kenaikan Yesus ke surga, Yesus memberikan janji, amanat agung, dan penghiburan kepada para murid. Yesus berkata kepada murid-Nya, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Selain para murid Yesus yang menjadi saksi Yesus, anak-anak juga dipilih dan diberi tugas untuk menjadi saksi Yesus di dalam kehidupan ini. Menjadi saksi Yesus terhadap sesama, di mana saja dan kapan saja. Menjadi saksi Yesus berarti memberitakan kabar baik bahwa Yesus telah mati menebus dosa manusia dan Yesus sudah bangkit. Yesus memberikan anugerah kehidupan kekal bagi yang bertobat dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Gambar Yesus memberkati para murid-Nya, dan terangkatlah Yesus ke surga, dan awan menutupinya dari pandangan para murid. Yesus yang berasal dari surga datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari upah dosa, dan sekarang telah menyelesaikan tugasnya di dunia, kembali lagi ke surga, dan akan mengutus Roh Kudus kepada para murid-Nya. Dan Roh Kudus akan melanjutkan rencana Allah di muka bumi ini. Gambar Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini mengandung makna bahwa Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi oleh Bapa dan yang berkenan kepada Bapa di surga. Yesus Kristus telah menyelesaikan tugasnya di dunia dan telah menjadi pemenang. Serta Yesus Kristus adalah Raja kemuliaan. Segala kuasa di surga dan bumi telah diberikan kepada Yesus Kristus. Gambar para murid Yesus dengan dua orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat yang berada di dekat mereka. Malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga telah meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Yesus Kristus Tuhan akan datang kembali." Akhirnya para murid Yesus
Setelah mendengar ucapan malaikat, murid Yesus bersuka cita dan kembali ke Yerusalem. Mereka berdoa, bertekun sehati menunggu turunnya Roh Kudus. Mari kita lipat tangan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, menyediakan rumah dan tempat buat kami umat percaya. Engkaulah Raja kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menolong kami untuk tetap setia, tetap tekun, tetap mengasihi Tuhan, menjadi saksi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa di minggu berikutnya. Puji Tuhan.